Well, first of all, you're assuming the French is different from German, and The French would probably say so. there's no simple measure of how different languages are from one another. In fact, if you look at the languages structurally, the way a linguist would look at them, French is different from the other Romance languages. Hai semuanya, sebelum kita mulai, coba deh bayangin sebuah dunia di mana nggak ada kata-kata, nggak ada halo, nggak ada selamat pagi, bahkan nggak ada cara untuk bilang aku lapar. Gimana caranya nenek moyang kita ngobrol dan saling ngerti ya? Penasaran gak sih? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas perjalanan seru gimana manusia bisa menciptakan bahasa dari yang awalnya cuma teriakan dan isyarat sederhana sampai jadi bahasa yang kita pakai sehari-hari. Siap? Yuk kita mulai petualangan sejarah kita. Jadi, bayangin diri kalian hidup ribuan tahun yang lalu. Kamu lagi jalan-jalan di hutan, tiba-tiba dengar suara geraman di balik semak-semak. Nggak ada waktu buat mikir. Kamu teriak sekenceng-kencengnya buat ngasih tahu teman-teman kamu. Teriakan itu mungkin terdengar kacau, tapi bagi kelompokmu itu adalah kode penting. Awas, ada bahaya. Nah, teriakan dan isyarat itu adalah cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai bahasa. Awalnya, komunikasi manusia cuma sebatas suara dan gerakan tubuh sederhana. Tapi seiring waktu, mereka mulai mengembangkan suara-suara yang punya arti lebih spesifik. Misalnya, satu jenis suara untuk makanan, satu jenis suara lain untuk air, dan seterusnya. Mereka mulai bikin kode-kode yang lebih rumit, yang langkah pertama menuju bahasa yang lebih kompleks. Nah, itu baru permulaan. Kira-kira nih, gimana proses perkembangan bahasa sama faktor yang mempercepat perkembangan bahasa? Kali ini kita bakal bahas lebih detail nih, gimana sih proses perubahan bahasa dari teriakan sederhana sampai jadi bahasa yang kompleks seperti sekarang. Jadi, bayangin dulu nenek moyang kita, manusia purba, yang awalnya cuma bisa teriak-teriak buat ngasih tanda bahaya atau manggil temen. Misalnya, kalau ada hewan buas, mereka mungkin teriak, buat kasih tahu yang lain. Nah, teriakan ini lama-lama berkembang jadi suara yang lebih spesifik. Contohnya, mereka mulai pakai suara yang beda atau untuk hal yang beda. Misal, suara untuk ada makanan beda sama suara untuk ada bahaya. Ini jadi langkah pertama menuju bahasa yang lebih kompleks. Selain teriakan, gerakan tubuh dan isyarat juga berperan penting. Bayangin kalau lagi berburu, pasti ada kode-kode tertentu yang dipakai buat komunikasi. Seiring waktu, isyarat ini mungkin digabung dengan suara. Misalnya tunjuk buah sambil bilang, bisa berarti ini makanan. Nah, seiring dengan perkembangan otak manusia yang semakin canggih, kemampuan untuk mengingat dan menciptakan suara-suara baru juga meningkat. Mereka mulai bisa menghubungkan suara dengan benda atau kejadian tertentu. Ini yang kita sebut dengan fonem, yaitu unit suara terkecil yang punya arti. Misalnya, A, I, U, dan seterusnya. Kemudian, dari fonem-fonem ini, terbentuklah kata-kata sederhana. Misalnya suara K, yang bisa berarti makanan, dan Ma, yang bisa berarti ibu. Dari sini, mereka mulai bisa bikin kombinasi suara yang lebih kompleks. Jadi, kata-kata baru pun mulai muncul. Proses ini terus berlangsung selama ribuan tahun. Bayangin juga, saat komunitas manusia mulai berkembang, mereka butuh cara komunikasi yang lebih efisien. Jadi, mereka mulai bikin aturan-aturan bahasa kayak tata bahasa dasar. Misalnya, urutan kata dalam kalimat supaya artinya jelas. Contoh sederhana, makanan ada, beda sama ada makanan. Yang keduanya mungkin punya nuansa arti yang berbeda. Selain perkembangan otak dan kebutuhan sosial, ada beberapa faktor lain yang mempercepat perkembangan bahasa. Misalnya, agama. Saat manusia mulai percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, mereka butuh cara untuk mengekspresikan kepercayaan dan doa-doa mereka. Dari sini, muncul banyak kata-kata dan konsep baru yang berhubungan dengan agama. Contohnya, kata-kata untuk dewa, roh, ritual, dan tempat suci. Gak cuma itu, faktor lain yang gak kalah penting adalah gibah alias gosip. Serius nih, gosip ternyata punya peran besar dalam perkembangan bahasa. Saat manusia mulai hidup berkelompok, mereka sering bertukar cerita tentang apa yang terjadi di sekitar mereka, siapa yang berbuat apa, dan sebagainya. Gibah ini bikin kosakata mereka semakin kaya karena mereka butuh kata-kata untuk menjelaskan berbagai kejadian dan hubungan sosial. Selain agama dan gosip, perdagangan juga jadi faktor penting. Ketika manusia mulai berdagang dengan kelompok lain, mereka perlu bahasa untuk berkomunikasi tentang barang-barang dagangannya, harga, dan kesepakatannya. Ini memperkaya bahasa dengan kata-kata baru yang berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan. Lalu, bahasa mulai berkembang sesuai kebutuhan sosial dan budaya. Ketika manusia mulai tinggal menetap dan bercocok tanam, mereka perlu kata-kata baru untuk alat pertanian, jenis tanaman, dan kegiatan sehari-hari. Misalnya, kata untuk membajak, menanam, menuai, dan sebagainya. Selain itu, peradaban manusia yang semakin maju seperti Mesopotamia, Mesir, dan lembah Indus juga memperkaya bahasa dengan kata-kata baru untuk konsep-konsep yang lebih abstrak, seperti waktu, agama, hukum, dan seni. Misalnya saja seperti kata untuk dewa, pengadilan, lukisan, dan lain-lain.
tulisan juga mulai muncul sebagai cara untuk merekam dan menyebarkan bahasa. Misalnya orang Sumeria di Mesopotamia mengembangkan sistem tulisan baku, sementara orang Mesir mengembangkan hieroglif. Untuk detailnya, topik tulisan ini akan dijelaskan di video lain. Tapi, pada intinya, tulisan membantu memperkokoh bahasa karena bisa didokumentasikan dan diajarkan ke generasi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab terakhir nih. Gimana sih bahasa bisa berkembang sampai sebanyak sekarang? Jadi, bahasa terus berkembang karena berbagai faktor. Salah satunya adalah migrasi manusia. Saat manusia berpindah-pindah tempat, mereka ketemu sama kelompok lain yang beda bahasa. Dari itu terjadi percampuran bahasa. Contoh yang keren itu kayak bahasa Inggris. Bahasa ini punya banyak sekali kata serapan dari bahasa-bahasa lain, kayak Latin, Prancis, sama Jerman. Ini karena Inggris pernah dijajah sama bangsa Romawi, lalu orang Norman dari Prancis juga pernah menguasai Inggris. Jadi gak heran kalau bahasa Inggris tuh kaya banget kosakatanya. Terus, teknologi juga berperan penting dalam perkembangan bahasa. Zaman dulu, informasi disebar lewat tulisan tangan, terus berkembang ke mesin cetak, sampai sekarang semuanya serba digital. Internet bikin kita bisa belajar bahasa baru dengan cepat, bahkan dari belahan dunia yang lain. Dan tentunya, bahasa terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Istilah-istilah baru terus muncul, terutama dari teknologi dan budaya pop. Jadi, bisa kita lihat bahwa bahasa itu seperti organisme hidup yang terus beradaptasi dengan lingkungannya. Meskipun terjadi perubahan yang sangat cepat, bahasa tetap menjadi jembatan yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Dengan pemahaman tentang evolusi bahasa, kita bisa lebih menghargai kekayaan dan kompleksitasnya. Setiap kata yang kita ucapkan adalah bagian dari perjalanan panjang yang menghubungkan kita dengan nenek moyang kita dan masa depan yang tak terbatas. Semoga dengan memahami evolusi bahasa, kita dapat lebih memahami dan menghargai keajaiban komunikasi yang telah diciptakan oleh manusia. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.